Tabe salamat, tingmana latai, salam saujud karena melempang. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, selamat datang di podcast Tampung Penyang TV bersama saya, Lumaya Rani sebagai Nyai Intelijensia. Podcast ini sebagai ruang dialog, tempat kita berbagi ide, gagasan, dan juga cerita inspiratif seputar dunia kampus. Hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu ketua dan sekretaris unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus kita tercinta, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Dari UKM Penalaran yang mana diketuai oleh Inyoman Urip. Halo Nyoman, apa kabar? Baik. Halo Ipan. Bisa diperkenalkan lebih jauh kepada penonton? Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Urip dari Prodi PGSD Fakultas Dharma Acarya. Saya berasal dari Kapuas. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Ipan, saya dari Fakultas Dharma Acarya Prodi Pendidikan Agama Hindu. Asal daerah saya dari Kota Waringin Barat. Untuk ketuanya ya, bisa dijelaskan sedikit apa sih itu UKM Penalaran dan bagaimana peran UKM Penalaran di dunia kampus kita? Oke, untuk terkait UKM Penalaran sendiri itu lebih merujuk pada kegiatan pembuatan suatu karya tulis ilmiah. Untuk perannya sendiri, di mana UKM ini memfasilitasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mau membuat suatu karya tulis ilmiah, yang dimana karya tulis ilmiah itu sendiri itu salah satunya seperti pembuatan proposal, bisa pembuatan artikel ataupun pembuatan poster seperti itu. Oh iya. Untuk kegiatan utama apa saja sih yang biasanya UKM Penalaran lakukan? Untuk kegiatan utama, kalau kegiatan utama UKM Penalaran itu lebih mempelajari teknologi, di mana teknologi itu seperti komputer yang mempelajari aplikasi Microsoft Word ataupun PowerPoint. Kalau untuk Microsoft Word sendiri itu belajar bagaimana penggunaan Microsoft Word dengan praktis. Contohnya salah satu pembuatan daftar isi otomatis, gimana buat penomoran. Itu salah satu kegiatan kami dalam di UKM Penalaran. Untuk sekretarisnya nih, dari sekian banyak program atau kegiatan yang udah dilakuin UKM Penalaran, mana sih yang menurut Pak Sekretaris ini paling berdampak besar bagi mahasiswa? Sebelumnya yang paling berdampak besar itu kan dari UKM Penalaran itu kan pertama diadakannya lomba-lomba nih Kak. Contohnya kemarin ada diadakan lomba internasional. Nah itu kan menurut saya itu paling berkesan gitu Kak. Kenapa? Karena kita bisa tahu gitu kemampuan kampus kita gimana, daya saingnya gimana. Ya mungkin seperti itu Kak. Oh ya. Untuk tantangan dalam mengelola sebuah UKM itu terutama bagi ketua ya, itu gimana sih sejauh ini? Kalau untuk tantangan sendiri sih lebih ke mencari mahasiswa yang minat, karena dimana mahasiswa itu banyak yang tidak minat dalam mengikuti UKM Penalaran. Kenapa? Karena di dalam UKM Penalaran itu kan mempelajari teknologi yang dimana kayak komputer itu. Mereka itu sekali turun, habis itu mereka nggak turun. Kenapa dia nggak turun? Karena dia merasa kesulitan. Padahal kesulitan mereka itu bisa diatasi di dalam kegiatan UKM. Misalnya dia ada kesulitan pembuatan makalah, bisa dia konsul-konsul dengan pembina, dengan ketua. Gimana sih cara pembuat makalah biar cepat, biar mengefisiensi waktu. Itu bisa ditanyakan, bisa di-sharing-sharing di dalam kegiatan UKM. Apakah keterlibatan mahasiswa di UKM Penalaran itu juga memberi manfaat di luar kampus, misalnya saat lomba gitu, riset atau apa gitu? Ya, kalau manfaat Kak, ya, bisa dibilang bermanfaat sekali. Pertama ya, saya berbicara di dalam kampus saja dulu ya Kak ya. Dari saya mengikuti UKM Penalaran itu dari semester 4, termasuk sedikit terlambat sih. Nah, sebelum saya mengikuti UKM Penalaran itu saya dalam hal teknologi itu sangat keterbatasan sekali gitu. Nah, pas saya memasuki UKM Penalaran dan berkecimpung di dalamnya, sedikit demi sedikit kemampuan saya itu bertambah gitu. Nah, dan itu bisa saya aplikasikan di luar. Nah, contohnya pas saya balik kampung, oh ini ada yang minta bantu ini, jadi saya bisa bantu gitu, karena saya bisa gitu. Mungkin itu Kak. Dari dalam maupun luar itu kemampuan yang kita peroleh dari UKM Penalaran itu sangat berguna gitu Kak. Halo sahabat cerdas,
selanjutnya kita akan menanyakan tentang kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh UKM Penalaran. Untuk kegiatan apa aja sih yang pernah UKM Penalaran laksanakan? Kalau untuk dari UKM Penalaran sendiri itu kami pernah mengadakan lomba internasional kemarin di tahun 2024. Nah, terkait anggota ataupun kami yang KSP itu kami pernah kalau saya sendiri pengalaman pribadi saya sendiri ini saya pernah mengikuti perlombaan walaupun banyak perlombaan yang saya ikuti itu belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi dari hasil tersebut saya mengevaluasi diri sehingga sempat saya mendapatkan juara 3 dalam lomba karya tulis sejarah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Itu satu kabupaten, satu kota atau seluruh provinsi? Satu provinsi Kalimantan Tengah itu. Jadi yang mengikuti itu bisa dari entah itu dari kabupaten manapun bisa mengikuti, dan itu pun tingkat SMA sederajat dan tingkat perguruan tinggi. Dapat juara berapa kemarin? Juara 3. Wih, beri tepuk tangan dulu dong, keren banget nih. Selanjutnya, anggota yang ada di UKM Penalaran itu ada berapa sih kira-kira? Kalau untuk di anggota di UKM Penalaran sendiri itu Kak, biasa yang turun ya, untuk yang turun itu biasa 30-an, tapi terkadang kalau ya pas lagi malas-malasnya turun itu ya paling minimal itu ada 15-an lah, 15-an orang gitu ya. Jadi selama pelatihan itu ya kita diajari teknik-teknik itu aja, teknik kayak mempermudah kita buat mengaplikasikan Word gitu. Ya, karena gini juga Kak, karena di dalam latihan itu kan namanya juga kita mengoperasikan teknologi kan, itu banyak lah kendala-kendala mahasiswanya karena dia mungkin kepusingan karena bener-bener. disuruh ngerjain ini. Nah, itu dia pusing besoknya jadi nggak turun lagi. Itu yang membuat Iya, jadi benar. Biasaan mahasiswa ya gitu ya, kesusahan sedikit nggak mau lagi. Iya. Untuk sekretarisnya nih, pernah ikut lomba di mana aja? Ya, sama seperti ketuanya tadi, selama saya berkecimpung di UKM Penalaran ini saya pernah mengikuti pertama lomba yang diadakan oleh UKM sendiri. Pertama lomba esai, lomba infografis. Nah, selanjutnya yang kalau untuk yang di luar saya pernah ikut lomba Hartospora, itu esai, itu tingkat nasional ya. Wow. Walaupun ya hasilnya belum mencapai target lah, tapi kan ya. Kita sangat mengapresiasi. Itu butuh mental loh, ngikuti apalagi nasional kan. Untuk tipsnya nih, gimana sih caranya biar pede ikut lomba-lomba nasional sampai juara juga? Untuk tipsnya sendiri sih, misalnya kita mengikuti kegiatan perlombaan, misalnya belum mendapatkan, jangan patah semangat, tetap ikuti dari yang kita ikuti walaupun belum dapat, kita mengevaluasi lagi apa sih kekurangan kita. Oh, kita kurangnya di bidang di bagian ini. Oh, dari misalnya contoh kita di segi pengutipan atau segi pembuatan daftar pustaka itu belum bisa. Di situ kita tekankan lagi belajar supaya kita menutup kekurangan kita. Benar. Yang terakhir nih, ada nggak sih ajakan untuk mahasiswa yang lagi nonton bergabung ke UKM Penalaran? Mari mahasiswa kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, kita bersama-sama mengikuti UKM Penalaran supaya kita belajar bagaimana penggunaan teknologi, karena di masa depan itu teknologi itu sudah sebagian dari hidup kita. Contoh apalagi sekarang penggunaan AI itu sangat sangat familiar sekarang. Benar. Jadi gimana kita bisa mengasah skill kita, bisa berkolaborasi dengan AI. Jadi tidak semata-mata kita menggunakan
kita menggunakan AI, tapi apa yang AI jawab kita langsung gunakan, jangan, itu salah. Ya jangan copy paste Iya, gitu ya. kita harus berkolaborasi antara penggunaan AI dengan pemikiran kita sendiri. Iya, betul. Supaya kita tidak kalah dengan orang-orang. Jadi dalam dunia kerja itu kita bisa bersaing Iya. gitu. Tidak mengandalkan teknologi yang sudah ada aja gitu Iya, ya. kita memanfaatkan lah namanya. Iya betul. Luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Dari obrolan bersama ketua dan sekretaris unit kegiatan penalaran, kita belajar bahwa organisasi kampus itu bukan hanya tempat beraktivitas, tetapi juga ruang untuk melatih kreativitas, untuk berpikir kritis dan berani berpendapat, serta mengasah keterampilan yang berguna di luar kampus tentunya. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya, serta untuk sahabat cerdas yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa ikuti terus episode-episode podcast yang lebih seru atau lebih menarik tentunya dengan topik yang banyak. Saya Nya Intelijensia pamit undur diri. Kami ucapkan Parmo Santi. Om Santi 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 Om Sahih.